Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maulatul Vanisa dengan NIM 23002029 dengan mata kuliah Manajemen Perpustakaan dan dosen pengampu Ibu Dr. Sulastri MPD dengan kode seksi kelas 134. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan tentang hasil tugas akhir saya, yaitu tugas individu dalam meringkas buku yang berjudul Perpustakaan sebagai Gudang Ilmu. Perpustakaan merupakan suatu sarana yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan dunia pendidikan. Pada zaman dahulu, masyarakat lebih banyak membaca melalui koran, majalah, serta buku dongeng, yang mana akan menambah pengetahuan masyarakat pada zaman itu. Berbeda dengan zaman sekarang, banyak cerita yang dibaca melalui siaran suara seperti televisi, tentunya untuk mendapatkan hiburan semata. Yang kedua ada minat baca. Uh, ada 2 poin juga. Yang pertama, minat baca masyarakat umum pada zaman sekarang dari data yang telah ditemukan bahwa minat baca masyarakat Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan minat baca masyarakat luar. Yang kedua yaitu minat baca belajar. Upaya pengembangan minat membaca juga berpengaruh terhadap perpustakaan sekolah, karena rata-rata setiap sekolah hanya 5%. Yang kedua yaitu bagian-bagian dari perpustakaan. Yang pertama ada bagian penerimaan buku. Yang kedua ada katalog buku. Yang ketiga ada ruang koleksi. Yang keempat ruang baca. Yang kelima tentunya ada ruang sirkulasi buku. Yang keenam ada bagian perbaikan. Ada bagian ruang penunjang, ada ruang organisasi, serta ruang istilah perpus, dan masih banyak bagian-bagian dari perpustakaan yang lainnya. Eh, Berikutnya ada fungsi dari bagian-bagian perpustakaan tersebut. Yang pertama yaitu mengumpulkan bahan pustaka, yaitu secara terus-menerus menghimpuni sumber informasi yang relevan untuk dikoleksi. Yang kedua, mengolah atau memproses bahan pustaka berdasarkan pada suatu sistem tertentu. Yang ketiga, menyimpan dan memelihara, yaitu mengatur, menyusun, dan memelihara koleksi agar rapi, bersih, awet, utuh, lengkap, dan mudah diakses. Yang keempat, menjadi pusat informasi, sumber belajar, penelitian, preservasi, rekreasi, dan kegiatan ilmiah lainnya. Yang kelima yaitu menjadi agen perubahan dan agen kebudayaan dari masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Yang terakhir, akhirnya perpustakaan didirikan untuk memfasilitasi terciptanya masyarakat yang terdidik, terpelajar, terbiasa membaca, dan berbudaya tinggi. Bab berikutnya ada jenis-jenis dari perpustakaan. Yang pertama ada perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional ini didirikan oleh pemerintah langsung tentunya untuk menyimpan informasi terkait suatu negara tersebut. Yang kedua ada perpustakaan umum, yaitu perpustakaan yang dikelola oleh sebuah lembaga atau institusi dan tentunya diperuntukkan untuk umum. Yang ketiga ada perpustakaan khusus. Perpustakaan ini dikelola oleh pihak swasta dan biasanya diperuntukkan untuk pengunjung-pengunjung tertentu. Yang keempat, perpustakaan pribadi, yaitu perpustakaan yang dimiliki oleh perseorangan dan koleksi di dalamnya itu ditentukan oleh orang tersebut. Jadi tidak bisa sembarang orang. Selanjutnya ada jenis-jenis dari perpustakaan, lanjutan jenis-jenisnya. Berikutnya ada perpustakaan digital, yaitu perpustakaan yang kita jumpai melalui online dan segala kegiatan yang dilakukan secara online. Yang keenam,
Ada perpustakaan keliling, yaitu perpustakaan yang memberikan pelayanan dengan mendatangi orang-orang tersebut. Yang ketujuh ada taman baca, yaitu fasilitas untuk masyarakat umum yang ada di sebuah lokasi seperti taman baca, masyarakat, taman baca komersial, dan banyak lagi. Selanjutnya ada pemanfaatan pelayanan perpustakaan. Layanan perpustakaan ini pemberiannya itu mengenai segala bentuk informasi kepada pemustaka serta sebagai penyedia segala sarana penelusuran yang tersedia di perpustakaan yang merajuk kepada keberadaan sebuah informasi yang ingin dicari. Dengan adanya kegiatan bentuk pelayanan, perpustakaan yang disediakan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi pemustaka serta bisa memberikan kepuasan terhadap pengguna dalam mendapatkan informasi yang diinginkan. Layanan perpustakaan merupakan bentuk dari jasa layanan perpustakaan dalam melayani pengguna, pemustaka dalam memanfaatkan koleksi, dan pemustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan. Selanjutnya yaitu mendapatkan pelayanan perpustakaan. Yang pertama menjadi anggota pemustaka, yaitu manfaat dari menjadi anggota perpustakaan ini akan memudahkan kita dalam melakukan kegiatan apa saja dalam perpustakaan. Yang kedua yaitu mencari koleksi melalui katalog, bisa melalui katalog manual dan katalog digital. Selanjutnya yaitu akses dengan internet perpustakaan. Tidak hanya menyediakan buku saja, namun juga menyediakan layanan. Selanjutnya, internet juga bisa mengakses berita-berita terbaru. Yang terakhir yaitu memanfaatkan perpustakaan untuk kegiatan lainnya seperti seminar, diskusi, dan tryout lainnya. Bab terakhir di sini yaitu ada penutup. Seperti tata tertib perpustakaan. Tata tertib perpustakaan itu diantaranya yang pertama berpakaian sopan dan rapi, mengisi daftar pengunjung, menjaga kebersihan, keamanan, dan ketenangan, tidak membawa makanan dan minuman ke dalam perpustakaan, tidak merusak koleksi perpustakaan, tidak membawa pulang koleksi perpustakaan tanpa izin, tidak menggunakan perpustakaan untuk keperluan lain, tidak menukar buku perpustakaan tanpa izin, dan meminjam buku dengan kartu anggota perpustakaan yang masih berlaku, serta mengembalikan buku dengan tepat waktu. Baik, hanya itu yang dapat saya presentasikan dalam tugas individu saya dalam meringkas buku. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.